Pertama, membantu orang lain dengan ilmu perdukunan seperti jampi-jampi dan mantra, itu boleh, seperti dalam hal pengobatan dan lainnya. Itu gak apa-apa pakai jampi dan mantra. Kemudian kedua, jampi-jampi dan mantra yang dibolehkan mencakup jampi-jampi dan mantra yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan zikir. Bukan zikir, bukan Al-Quran, seperti jampi-jampi dan mantra masyarakat sebelum datangnya Islam atau masyarakat jahiliyah. Kemudian yang ketiga, jampi-jampi dan mantra itu boleh selama tidak mengandung kesyirikan. Asal isinya gak ada kesyirikan, itu gak apa-apa. Keempat, profesi dan dukun dan bomoh itu boleh selama bermanfaat bagi orang lain dan prakteknya gak ada kesyirikan. Kelima, profesi dukun dan bomoh itu sudah ada sejak masa jahiliyah. Dan ketika Islam datang, Rasulullah SAW tidak menghapus, tidak memberantasnya, tetapi membersihkan dan meluruskan saja. Yang syirik itu dilarang, yang nggak syirik nggak apa-apa, jalan terus. Syirik besar yang tersebar masyarakat, percaya sama dukun. Pergi ke dukun, dukun bilang akan terjadi demikian, dia percaya. Nah, ini tidak boleh, ini syirik besar. Kata Nabi SAW, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun, kemudian bertanya tentang suatu kepada dukun, dan dia benarkan perkataan dukun, maka sungguh dia telah kafir kepada Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dukung channel ini dengan like, share dan subscribe agar dapat menerima notifikasi setiap kali ada video terbaru yang kami upload. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita mereaksi video Ustadz Idrus Ramli yang menyatakan bahwa dalam masalah perdukunan, sikap Islam itu netral, tidak seperti Wahabi yang menolak secara radikal dan total. Menurutnya, Rasulullah SAW tidak bersikap seperti itu. Kata Idrus Ramli, profesi tukang dukun diperbolehkan selama tidak mengandung kesyirikan. Ini sangat mengerikan. Itu pernyataan Idrus Ramli yang mengkritik Wahabi yang menolak segala bentuk perdukunan. Pada video yang kita bagikan kali ini, coba kita dengarkan penjelasan guru kita, Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Syirik besar yang tersebar masyarakat, percaya sama dukun. Pergi ke dukun, dukun bilang akan terjadi demikian, dia percaya. Nah, ini tidak boleh, ini syirik besar. Kata Nabi SAW, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun, kemudian bertanya tentang suatu kepada dukun, dan dia benarkan perkataan dukun, maka sungguh dia telah kafir kepada Al-Quran. Mengerikan. Kalau dia cuma datang-datang saja, tidak membenarkan perkataan dukun, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Kata Nabi, man atakahinan aw arrafan lam tuqbal salatu arba'ina yawman. Barang siapa yang datang kepada dukun atau para tidak normal, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Mengerikan. Nabi sudah ingatkan. Saya tanya sama antum sekalian, jumlah dukun Indonesia berapa? Ada yang pernah sensus? Berapa jumlah dukun? Banyak. Hampir setiap kampung ada dukun. Banyak sekali. Padahal itu paling berbahaya. Di antara makna tauhid yang Allah larang dalam Al-Quran adalah dukun. Kuhan, para dukun. Mereka bekerja sama dengan syaitan. Dan banyak masyarakat sudah tahu itu dukun, memang nyari dukun dia. Nyari dukun. Padahal Nabi larang ke dukun. Sekedar datang ke dukun, tidak diterima sholatnya 40 hari. Apalagi percaya dengan perkataan dukun. Dukun banyak sekali di tanah air kita. Dan mereka omong kosong saja. Dukun-dukun itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dukun-dukun memang sakti, harusnya Indonesia juara dunia, Piala Dunia ya. Tinggal kumpulkan dukun, aku tendang, suruh tiup bolanya masuk kan bisa. Tapi dukun tidak bisa. Ya percuma dukunnya jago-jago, main bola kalah terus ya. Karena sesama setan ada kode etik, tidak boleh saling menjatuhkan. Jadi saya katakan, di antara bukti masih banyak orang yang suka dengan seperti ini. Contoh seperti kemarin Kanjeng Dimas yang bikin apa? Uang. Ada kan yang percaya dari Makassar? Ada tidak? Ada. Saya kemarin ngisi pengajian di Peruri, perusahaan percetakan uang di Karawang. Saya bilang, gimana Pak itu Kanjeng Dimas? Iya Ustaz, hampir-hampir perusahaan percetakan uang tutup. Kenapa? Cukup Kanjeng Dimas masih cetak uang keluar. Kita setengah mati nyetak uang ya. Mereka cetak uang itu mereka bikin uang dulu, terus uang sementara.
Tidak langsung beredar, dicek ada rusak-rusaknya atau tidak. Setelah oke baru mereka cetak besar-besaran. Tidak gampang. Nanti ada bagian khusus uang yang tidak jadi. Ada ikhwan, tugasnya bakar uang, Ustaz. Masya Allah ya. Jadi ada uang yang nggak beres-beres, mungkin robek-robek sedikit, dia tugasnya bakar. Ini Kanjeng Dimas tinggal ceret. Itu juga ada yang orang percaya. Ada yang percaya atau tidak? Banyak yang percaya. Oleh karenanya yang percaya sama dukun masih banyak. Ya, maka ini perkara yang sangat menyedihkan. Kalau ada orang sudah kita tahu dia dukun, jauhi. Kalau di Arab Saudi ditegakkan hukum Islam, dukun di sana dipenggal di sana, dukun dibunuh di sana. Nah, sampai saya baca berita 70 lebih dukun dipenggal di sana. Apalagi penyihir. Dalam riwayat hadus sahir darbatun bisayf. Bahwasanya hukuman bagi penyihir disembelih. Kenapa? Karena tukang sihir ini selalu bikin masalah. Nyantet orang, bikin orang susah, bikin orang sakit, bikin orang tokonya nggak laku. Itu tidak. Oh, ini bikin masalah seperti ini. Sampai datang satu orang, waktu saya pernah ngisi pengajian Masjid Nabawi, terus ada yang datang, Ustaz, itu benar kata Ustaz. Saya ribut sama keluarga saya, Ustaz. Kenapa? Ada keluarga barangnya hilang. Akhirnya mereka tanya ke dukun, kata dukun tersebut yang mencuri orangnya gemuk berkacamata. Saya gemuk berkacamata, Ustaz. Akhirnya saya dicurigai. Dan benar-benar mereka datang ke rumah, mereka bongkar lemari saya. Ya Allah, si dukun itu kurang ajar kayak gitu. Bikin permusuhan di antara apa? Kerabat. Uangnya enggak ketemu. Tapi permusuhan, pertikaian sudah terjadi. Ya, saya kadang kasihan lihat orang disantet. Bayangkan perutnya besar, tiba-tiba kayak ada jarum dalam badannya. Ada dukun yang kerja seperti itu. Apakah dukun seperti tidak pantas untuk disembelih? Disembelih harus seperti ini kalau dalam Islam. Menyakiti masyarakat, membuat orang ketakutan. Dan banyak orang gara-gara dengki sedikit pergi ke dukun. Dia berribut sama orang, gara-gara dia tidak bisa berkelahi, dia diam-diam langsung lapor dukun. Itu dukun, santet dia dukun. Dia tidak gentleman, tidak jagoan, malah pergi ke dukun suruh santet. Ya. Mengerikan. Nanti lihat ceweknya nggak mau karena mukanya jelek, dia pergi ke dukun. Orangnya nanti, kok dapat cewek cantik? Ada dukunku. Jadi kacau seperti ini, kacau. Ini bikin masalah, dukun itu bikin masalah. Makanya hukumnya harus disembelih. Dan itu dilakukan di Arab Saudi. Saya pernah hadir 2 kali sidang. Saya hadir di persidangan di pengadilan di masjid di pengadilan Madinah depan Masjid Nabawi. Yang satu dukun di sidang. Kenapa? Dia bisa masukkan besi di sini, keluar di sini. Itu tukang sihir bukan? Tukang sihir. Nggak mungkin kalau manusia biasa bisa masukkan besi dari sini keluar sini. Ya. Jangan bilang itu wali apa? Nah, kalau Nabi SAW dahulu para sahabat kena pedang juga robek-robek kok. Ini kemudian masukkan besi keluar sini, keluar sini ya. Ya, dipanggil, disidang. Ya, dan itu akan dihukum oleh mereka. Kayak itu syirik. Gak mungkin dia bisa begitu kecuali pakai syirik. Tapi ada seorang sahabat Jundub bin Abdullah bertemu dengan seorang tukang sihir di zamannya. Dia penggal kepala orang, dia sambung lagi. Dia penggal kepala orang, dia sambung lagi. Sahabat ini buka pedangnya, dia penggal kepala tukang sihir. Sambung kepala kalau bisa. Kepala orang kok bisa sambung, kepala kok bisa sambung tidak? Tewaslah orang tersebut. Jadi bahaya. Sementara di negara kita dukun sangat banyak. Bahkan dukun diagungkan, ditakuti oleh masyarakat. Padahal ini sumber kekufuran, sumber kesyirikan dukun-dukun tersebut. Satu lagi ada dukun, saya pernah hadir juga di sidang. Jadi dia di negara lain sering keluar di televisi, orang sering tanya, "Bagaimana gini?" "Oh, kamu begini-begini, oh begini-begini terus." Selalu dia berfatwa di televisi. Orang-orang tanya. Suatu hari dia datang umrah. Entah dia bukan umrah, dia datang ke Arab Saudi. Maka dijebak sama orang-orang di sana. Di telepon ada masalah begini-begini, kata dia, "Oh ya segini-segini, bawa uang sekian, akan ada begini." Oh, udah ditangkap sama polisi Arab Saudi. Dengan begitu maka akidah umat terjaga. Dengan begitu akidah umat terjaga. Karena kita orang bebas, mau ini mau anu, mau ngaku sebagai nabi juga banyak. Kemarin ada nabi muncul di Karawang, nggak tahu ada nabi muncul di Makassar atau tidak. Ada Imam Mahdi dari sana, Imam Mahdi dari sini, nabi dari sana, nabi dari sini. Ada orang ngaku sebagai Nabi Isa sudah turun di Indonesia. Saya pernah lihat di YouTube, turun. Siapa? Nabi Isa, rambutnya panjang. Kenapa kok turun? Banyak kesyirikan katanya. Indonesia yang aku sebagai macam-macam. Ya. Jadi umat harus diingatkan dari hal seperti ini. Ini merupakan syirik-syirik yang tersebar dan sangat berbahaya.
Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, sangat jelas apa yang disampaikan Ustadz Firanda Andirja dalam ceramahnya. Dengan tegas, beliau memperingatkan tentang bahaya besar yang ditimbulkan oleh praktik perdukunan di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa berhubungan dengan dukun adalah tindakan yang sangat berbahaya bagi keimanan seorang Muslim. Menurut ajaran Nabi Muhammad SAW, siapapun yang datang kepada dukun, bahkan jika hanya sekadar bertanya, salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Lebih parah lagi, jika seseorang mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun, maka ia telah melakukan kekufuran terhadap Al-Quran. Ustadz Firanda Andirja menjelaskan bahwa di antara makna thogut yang disebut dalam Al-Quran adalah dukun, karena mereka bekerja sama dengan setan. Ia menyoroti bahwa praktik perdukunan ini sangat marak di Indonesia. Bahkan hampir di setiap kampung terdapat dukun. Meski masyarakat mengetahui bahwa para dukun ini bekerja sama dengan setan, mereka tetap mencari jasa dukun untuk berbagai keperluan. Padahal, mendatangi dukun saja sudah cukup untuk membuat salat seseorang tidak diterima selama 40 hari. Apalagi jika sampai mempercayai perkataannya. Ustadz Firanda Andirja juga memberikan contoh betapa ironisnya kepercayaan masyarakat pada dukun. Ia bercanda bahwa jika para dukun memang memiliki kekuatan supranatural seperti yang mereka klaim, seharusnya Indonesia sudah menjadi juara dunia dalam sepak bola dengan bantuan mereka. Namun kenyataannya, dukun-dukun ini tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya menipu masyarakat. Ustadz Firanda Andirja kemudian membandingkan situasi di Indonesia dengan di Arab Saudi, di mana hukum Islam diberlakukan dengan tegas terhadap para dukun. Di Arab Saudi, dukun dianggap sebagai sumber kekufuran dan kesyirikan yang sangat berbahaya, sehingga mereka dihukum mati. Ustadz Firanda Andirja menyebut bahwa lebih dari 70 dukun telah dihukum mati di Arab Saudi, termasuk para penyihir yang sering menimbulkan masalah dalam masyarakat dengan santet dan praktik-praktik syirik lainnya. Ustadz Firanda Andirja menegaskan bahwa praktik perdukunan tidak hanya menyebarkan kekufuran dan kesyirikan, tetapi juga menimbulkan kerusakan sosial yang nyata. Ia mengatakan bahwa dukun adalah sumber masalah yang seharusnya dihilangkan dari masyarakat. Namun, di Indonesia, dukun justru sering diagungkan dan ditakuti oleh masyarakat, padahal mereka seharusnya dijauhi, karena merupakan sumber kesesatan yang sangat berbahaya. Sebagai penutup, Ustadz Firanda Andirja mengingatkan bahwa umat Islam harus waspada terhadap praktik-praktik perdukunan dan segala bentuk kesyirikan yang masih banyak terjadi di sekitar mereka. Ia menegaskan pentingnya menjaga akidah dan menjauhi segala bentuk kekufuran yang dapat merusak iman. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.